ayat 26 sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wasyukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa jami'i ashabihi, amma ba'du. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu sekalian, ya, semoga kita senantiasa mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah dan kesempatan untuk kita bisa silaturahim dan bisa berkumpul untuk lanjutkan kajian rutin kita, kajian terjemah Al-Quran. Kita bersyukur pada Allah di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, nikmat panjang umur, dan yang paling utama, ya, yang paling berharga adalah nikmat hidayah Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman dari Islam, sehingga kita semuanya, ya, Allah condongkan hati kita untuk kita senantiasa menjalankan kewajiban kita, jadi mulai dari sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian rutin kita ini. Dan semoga dengan kita mau mengaji, ya, khususnya mengaji Al-Quran dan mengkaji Al-Quran, kita senantiasa ya kelak pada hari kiamat, sesuai yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah SAW, akan mendapatkan syafaatnya atau syafaat daripada Al-Quran yang kita baca, yang kita pelajari. Karena Nabi SAW bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah olehmu Al-Quran, pelajarilah olehmu Al-Quran, hafalah olehmu Al-Quran, karena kelak Al-Quran akan menjadi syafaat bagi siapa saja yang mau menghafalnya, bagi siapa saja yang mau membacanya, bagi siapa saja yang mau mempelajarinya, ya. Dan semoga kita semuanya pada hari Jumat, setiap hari Jumat pagi ini menjadi saksi, ya, bahwa, ya, kita semuanya termasuk daripada para pencinta Al-Quran, ya. Yang mana Al-Quran ini akan menjadi syafaat, ya, untuk siapa saja yang mau membacanya, ya. Kita lanjutkan sekarang masuk ayat ke-36, masih tentang Adam dan Hawa, ya. Kemarin belum kita bahas, ya, bagaimana proses penciptaan Hawa, ya. Kita baca dulu ayatnya sekarang, surat Al-Baqarah ayat 36, ya. Selesai, 36, 37. Batuk, Pak, ya. Semoga yang kurang sehat, ya, segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu. Amin. Ikut-ikutan batuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه
وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم Baik, kita terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah ada yang hitam ya, seperti biasa. Hitam ini kita anggap mudah karena tulisan dan artinya sama, dan setiap kata kerja atau kosakata yang sudah kita terjemahkan maka akan berwarna hitam. Di sini ada fa. Apa fa artinya? Maka. Ya. Lalu ada syaitan. Apa syaitan? Setan. Ya. Sudah hitam kan? Bilang setannya jangan tengok kanan kiri Pak. Ya, kayak enak. Kemudian ada ha, ada anha. Ini sudah hitam. Hanya apa? Nya. Ya, kata ganti untuk muannas. Ini kelanjutan ayat sebelumnya ya. Darinya nya. Nah, ini nanti katanya, kata gantinya ini menunjukkan kata ganti untuk muannas, yaitu apa? Isimnya adalah jannah. Nya-nya ini maksudnya surga, gitu ya. Nah, perhatikan kalau surga ini ada tamar buto. Nah, ya. Ini berarti ciri muannas ya. Kalau ada yang tamar butohnya seperti ini seperti jannah. Apalagi ini sajarah ya. Nih, tamar butoh juga ya. Sajarah, jannah ini masuk ke dalam kategori muannas ya, muannas hakiki ya. Sama muslim perempuannya muslimah, mukmin perempuannya, itulah ya. Makanya yang ada tamar butoh, tapi tidak mutlak ya, tidak mutlak yang setiap ada tamar butoh itu muannas. Ada nama laki-laki yang ada tamar butohnya. Contohnya siapa? Hamzah. Ya, Abu Hurairah dan sahabat Nabi namanya Hamzah, pamannya Nabi ya. Talha itu nama-nama laki-laki. Atau sebaliknya, tidak pasti juga yang tidak ada tamar butohnya itu muannas juga ya. Seperti Zainab. Zainab itu pasti nama siapa? Nama perempuan. Zainab ya, nama laki-laki Zainab. Fa akhrajahuma ya, kita lanjutkan. Tadi apa fa? Akhraja, masih ingat akhraja apa? Akhraja? Mengeluarkan. Dia mengeluarkan. Dia ini siapa? Allah ya. Dia Allah mengeluarkan huma. Keduanya. Keduanya ini siapa? Adam, anta wa zawjuka. Berarti ya wa zawju. Dia dan pasangannya ya, Adam dan Hawa. Maka akhrajahuma, dia mengeluarkan keduanya. Bisa mengeluarkan atau mengusir ya. Habis makan buah. Betul ya. Lalu maka dia Allah mengeluarkan keduanya ya. Mimma
dari apa yang kana keduanya adalah fihi di dalamnya, ya, di dalam kenikmatan surga, gitu ya. Sekarang kita terjemahkan kosakata baru, ada azalla yuzillu, ya, menggelincirkan, ya. Azalla yuzillu, zillatun, ya, tergelincir maknanya, ya. Fa azallahuma, maka menggelincirkan keduanya. Huma di sini diambil dari huma yang pertama, ya. Azalla artinya apa? Menggelincirkan. Huma keduanya, Adam dan Hawa. Siapa? Asyaitonu, syaitan, ya. Syaitan menggelincirkan keduanya, gitu ya. Kita ulangi. Fa'azallahuma, maka menggelincirkan keduanya asyaitonu, syaitan, ya. Syaitannya diakhirkan, ya. Kalau kata kerja di depan, kalau bahasa Arab, ya. Bukan apa namanya, ja'a Muhammadun, Muhammad telah datang, bukan Muhammadun ja'a, ya. Kalau keadaan bahasa Arab itu kata kerjanya di depan. Kalau bahasa Indonesia kan, ya, Muhammad telah datang, berarti Muhammadnya dulu, ya. Kalau bahasa Arab kata kerjanya di depan, ya, isimnya di belakang, ya. Kalau kita beda, ya. Muhammad telah datang. Kalau bahasa Arab, ya, datangnya dulu, telah datang siapa Muhammad, ya. Karena setannya di belakang, ya. Setan menggelincirkan keduanya, ya. Kalau bahasa kita, kalau bahasa Arab kata kerjanya di depan, ya. Maka menggelincirkan keduanya siapa? Setan. Setannya sebagai subjek, ya. An dari apaan artinya? Sama seperti mim, ya. Anha darinya. Dari mana? Dari surga, ya. Digoda, ya, Adam dan Hawa. Kita ulangi. Fa'azallahuma, maka menggelincirkan keduanya asyaitonu, syaitan, ya. Makanya kalau di santri itu biasanya ada disebutkan setan ini, subjek ini biasanya ditambahkan siapa, kata siapa itu menunjukkan sebagai subjek. Sopo setan, gitu, ya. Jadi siapa setan? Setan itu maksudnya menunjukkan subjek. Anha dari sun. Fa akhrajahuma, maka dia mengeluarkan keduanya, ya. Allah mengeluarkan keduanya mimma, dari apa yang karena keduanya adalah Adam dan Hawa, gitu, ya, adalah fihi di dalamnya, ya. Pokoknya kalau terjemah ya seperti ini, ya. Agak kurang pas, ya, nggak apa-apa. Yang maksudnya apa ini? Beli tafsir nanti baru dijelaskan, ya. Nah, kita langsung terjemahkan, ya, sama-sama. Fazallahumma, maka menggelincirkan keduanya setan, dan darinya dia mengeluarkan keduanya dari apa yang keduanya adalah di dalamnya, ya, dari apa yang, ya, segala kenikmatan surga, ya. Ya, pokoknya itulah terjemahnya. Kalau terjemah supaya apa namanya, sesuai dengan apa namanya kalimatnya, ya, tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan, ya. Kita coba Bu Ibu sama-sama. Ayo, ibu-ibu dulu, ya. Maka menggelincirkan keduanya syaitan. Gitu, ya. Lanjutkan Pak. Ya.
Sabul yamin ya. Ya. Maka diizinkan keduanya setan darinya, maka dia mengeluarkan keduanya dari apa yang keduanya adalah di dalamnya. ya. Jadi lanjutkanlah. Maka menjauhkan keduanya Ya, gitu kan? Di dalamnya. Wa qulna, dan kami berkata, ya, kami berfirman. Ihbitu, ya, kalian turunlah. Ya, apa ihbitu? Kalian turunlah. Sampai situ tuh, ya. Jadi perintah Allah kepada Adam dan Hawa, kalian turunlah. Ya. Lalu Allah berfirman ba'du artinya sebagian dengan do, dengan bukan dengan dal. Kalau kita bacanya ba'du sesudah. Kalau ba'du sebagian. Ya, apa ba'du artinya? Sebagian. Kata Allah ba'dukum Sebagian. Sebagian kalian kelak nanti di dunia, di bumi. Li ba'din bagi sebagian, boleh tambahkan yang lain. Nah, gitu ya. Boleh tambahkan yang lain, cuma nggak ada arti yang lainnya. Ini penyesuaian saja. Bagi sebagian yang lain, aduun apa? Musuh. Ya, kata Allah akan menjadi musuh. Ini sering musuhan anak Adam. Ya. Padahal dari satu bapak. Ihbitu, kita ulang apa ihbitu? Kalian turunlah. Ya. Turunlah. Ihbitu, kalian turunlah. Ya. Ba'dukum Sebagian kalian liba'din bagi sebagian yang lain aduun musuh. Ya. Sekali lagi waqulna, dan berkata kami berkata ihbitu, kalian turunlah ba'dukum sebagian kalian li ba'din bagi sekalian aduun musuh. Kita langsung terjemahkan. Dan kami berkata kalian turunlah sebagian kalian bagi sebagian yang lain musuh. Ya. Kita coba dulu, mari sama-sama. Dan ayo Bu, kami berkata ya musuh, ya. Aduun musuh, ya. Dan setan innahu lakum aduwwum mubin, ya. Adawah permusuhan, ya. Aduun musuh. Kalau adawatun permusuhan, ya. Sama seperti ikhwan, itu kan jamak, ya, artinya saudaraan, ya. Ikhwan, ya. Kalau apa namanya ikhwah, nah, yaitu sama artinya persaudaraan, ya. Kalau ikhwan itu kan bentuknya saudara, ini jamak. Kalau ikhwah persaudaraan, ya. Kita coba, mari Pak lanjutkan sambil yamin. Dan kami berkata kalian turunlah sebagian kalian bagi kalian yang lain musuh. Dan lanjutkan. Dan kami berkata turunlah sebagian dari sebagian musuh.
Lanjutkan. Dan kami berkata kalian berdua sebagian kalian bagi sebagian yang lain musuh. Iya. Walakum dan bagi kalian fil ardi di dalam bumi ya mustaqarrun ya tempat tinggal ya di bumi sebagai tempat tinggal. Apa mustaqarrun artinya tempat tinggal. Wa mata'un dan kesenangan ya perhiasan. Dunia mata'un ya kesenangan. Dunia ini tempat senang-senang ya. Dan kesenangan ilahin sampai kepada atau sampai ilahin sampai waktu yang ditentukan ya ila inqidai ajalati ilahin sampai waktu yang ditentukan. Ulangi walakum dan bagi kalian fil ardi di dalam bumi mustaqarrun tempat tinggal ya atau di ayat di makna yang lain tempat menetap ya. Istiqrar ya tempat apa untuk menetap tempat tinggal wa mata'un dan kesenangan ya, tempat untuk bersenang-senang dan tempat gitu ya ilahin sampai waktu yang ditentukan ya. Ini yang paling penting ini ilahin sampai waktu yang ditentukan bukan selama kita ini ya cuma numpang ya. Ya langsung terjemahkan dan di dalam bumi tempat menetap sampai waktu yang ditentukan ya. Ayo ibu coba sama-sama walaupun dan bagi kalian di dalam bumi tempat tinggal dan kesenangan sampai waktu yang ya lanjutkan Pak. dan bagi kalian di dalam bumi tempat tinggal dan tempat kesenangan sampai waktu yang ditentukan. Ya, lanjutkan Pak. Dan bagi kalian di dalam bumi tempat tinggal dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan. Lanjutkan Pak. Dan bagi kalian di dalam bumi tempat tinggal dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan. Kita ulangi sama-sama ya dari awal ayat fazallahu. Ayo mari. Maka dan pakaian di dalamnya dan kami berkata kalian turunlah sebagian kalian bagi sebagian yang lain musuh dan bagi kalian di dalam waktu yang ditentukan ya. Sebelum kita lanjutkan satu ayat lagi, ibu-ibunya dulu, ada yang coba Bu? Boleh dari ya yang terakhir sekali atau baru dari awal boleh ya dari fazalahum ya siapa? Maka kan setan keduanya adalah di dalamnya dan
kalian musuh dan dan kalian tempat tinggal dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan. Ya. Pokoknya siapa aja boleh bebas. Pada yang rumah maka mengeringkirkan keduanya asyaiton setan anha darinya rumah maka menurunkan keduanya mengeluarkan keduanya semua dari apa yang kaya kalian berdua adalah di dalamnya wakulna dan kalian kami berkata itu kalian adalah sebagian kalian sebagian musuh walakum dan bagi kalian fil ardi di dalam bumi mustaqarrun tempat tinggal pamataun dan kesenangan ila sampai waktu yang ditentukan. Ya. Kita lanjutkan. Ya. Ada fatalaqo. Fa apa artinya fa? Ya. Talaqo menerima. Ya, apa talaqo? Menerima. Ya. Menerima langsung. Ya. Dari kata laqia sebetulnya. Ya. Talaqi. Dalam hadis itu talaqi. Bahasa sekarangnya talaqi bahasa Arabnya ya. Mencek bahasa Sunda lama sorogan. Dan kita sok sorogan ya. Store langsung ke gurunya, talaqi ya, itu talaqi namanya ya. Jadi sorogan langsung ya, bertemu dengan gurunya ya. Karena ngaji itu ada, kalau sekarang karena zamannya digital ya, talaqi banyak di via online ya. Ya utamanya tetap ya santri datang ke gurunya. Kalau ngaji ya gitu. Jadi ada guru secara fisik bukan secara virtual. Ijazahnya jelas ya. Jadi kalau ada yang salah ya langsung dikasih tahu. Maka menerima. Ya, Adamu siapa? Adam. Berarti Adam menerima. Ya, min dari Tuhannya. Kalimatin. Kalimat ya, beberapa kalimat yang Allah ajarkan kepada Adam. Karena Adam pada saat itu sudah terusir menjadi sudah terusir dari surga ya. Fataba taba dia menerima taubat. Dia Tuhannya itu Allah menerima taubat. Alaihi atas ulangi fatalaqa maka menerima Adam ya, jadi jangan ketukar ya, tetap bahasa Arab itu kata kerja di depan ya, isimnya atau subjeknya di belakang. Tadi sama ya, Muhammad telah datang. Kalau bahasa Arabnya bukan Muhammadnya dulu, tapi kata kerjanya dulu. Ja'a Muhammad ya, bukan Muhammadun ja'a. Ya. Jangan salah artikan ya, menerima Adam. Itu menerima Adam, maksudnya Adam menerima ya. Ulangi, fatalaqa maka menerima Adam dari Tuhan kalimat ya. Berarti ada kalimat-kalimat yang Allah ajarkan kepada Adam ya. Fataba alaihi, fataba maka dia menerima taubat alaihi atasnya. Innahu Sesungguhnya dia siapa? Allah Tuhannya. Huwa dia. Ulangi lagi dia. At-Tawwab maha menerima taubat. Apa Tawwab? Maha menerima taubat. Ar-Rahim Maha penyayang. Ya. Kita langsung terjemahkan saja ya, ini gampang. Kosakata yang baru dengan talaqo dan taba ya, dan kalau tiga ya. Langsung kita terjemahkan maka menerima Adam
dari Tuhannya kalimat-kalimat, maka dia menerima taubatnya atasnya. Sesungguhnya dia maha menerima taubat, maha penyayang. Ya, terus aneh ya, ada pengulangan pembanyak dianya. Sesungguhnya dia. Jadi kalau kita belajar struktur kalimat, ya tentu ini setiap kalimat ini berbeda. Ya, antara subjek, objek, predikat, tentu berbeda, gitu ya. Kita coba Bu, mari Bu sama-sama fatalaqa. Maka Dia menerima Adam. ayo sama-sama yuk. Maka menerima Adam dari Tuhannya kalimat-kalimat, maka dia menerima taubat atasnya. Sesungguhnya dia maha menerima tobat, maha penyayang. Ya, lanjutkan Pak ya, kanan ya. Maka menerima Adam dari Tuhannya kalimat-kalimat, maka menerima tobat atasnya. Sesungguhnya dia maha menerima tobat, maha penyayang. Ya, lanjutkan Pak. maka menerima Adam dari Tuhannya kalimat-kalimat, maka dia sesungguhnya dia maha menerima tobat dan maha penyayang. Ya, ya, lanjutkan. Maka menerima Adam dari Tuhannya kalimat-kalimat, maka menerima tobat darinya. Sesungguhnya dia maha menerima tobat dan penyayang. ya. Bu, mencoba fatalaqa. Ya. Maha penyayang, ya. Pak, bebas siapa saja boleh. Fatalaqa. Maka menerima Adam dari Tuhannya kalimat-kalimat, maka Allah menerima tobat atasnya. Sesungguhnya dia maha menerima tobat dan maha penyayang. Ya, lagi. Ya, siapa? maka dia menerima Adam dari Tuhannya. Tidak mesti ada dianya. Dianya ada maksudnya. Maka menerima Adam dari Tuhannya kalimat-kalimat, maka dia menerima taubat atasnya. Sesungguhnya dia maha menerima taubat, maha penyayang. Jadi kalau subjeknya disebutkan berarti tidak mesti kita sebutkan kata gantinya, ya. Nah, seperti fatalaqqa Adamu, nah, itu kan berarti subjeknya Adam. Tapi kalau yang seperti taba, nah, ini kan tidak disebutkan, ya. Dia menerima taubat, nah, maka dianya ini adalah Allah, ya. Nah, jadi ada yang kalau dalam bahasa Arab itu ada isim yang disebut dengan isim dhohir. Isim dhohir itu apa? Dhohir itu apa sih dhohir? Nyata. Berarti isimnya atau subjeknya itu disebutkan di depan, gitu ya. Ada kata kerja yang memang isimnya bentuknya domir, ya. Ada dhohir, ada domir. Dhohir itu nyata,
artinya subjeknya ada disebutkan. Kalau domir itu apa? Isimnya tersimpan. Seperti kata taba, di dalam kata taba itu ada isim atau subjeknya itu siapa? Dia. Nah, dianya disebutkan nggak? Taba, nggak ada kan? Karena sudah otomatis nempel, sudah ada otomatis. Kalau bahasa Arab gitu ya. Setiap kata kerjanya itu pasti mempunyai subjeknya masing-masing. Cuma subjeknya apa? Tersimpan. Nah, makanya disebut dengan domir. Apa namanya? Isim domir. Ya, tersimpan. Domir itu apa? Tersimpan. Seperti kata tadi, ya. Azalla ini, ya. Ini domir kalau tidak disebutkan setannya, ya, karena disebutkan setannya berarti namanya isimnya isim dohir, ya, berarti subjeknya itu disebutkan, ya. Tapi kalau yang kedua nih akhroja, disebutkan lagi nggak setannya? Enggak, ya, berarti ya ini domir. Dia, paham nggak? Dia mengeluarkan. Ya, dengan kata setan menggelincirkan. Kalau yang pertama setannya disebutkan, yang kedua setannya tidak disebutkan, ya. Jadi kalau seolah-olah ini, fa'azallahumashyaitonu anha fa'akhrajahumasyaitonu. Nah, gitu ya. Karena yang keduanya tidak disebutkan, nah, berarti isimnya berupa domir, ya, tersimpan, ya. Kalau makanya nanti bahasa Arab itu kalau yang sudah juz 2, juz 3 menghafal namanya isim domir. Ya insya Allah ya, belajar ini kan sampai kapan? Sampai mati lah, ya. Bukan sampai juz 30, sampai mati, ya. Mudah-mudahan sampai di 30 selesai. Kalau setahun 1 juz berarti 30. Ya alhamdulillah kan berarti masih panjang umurnya. 30 tahun. Kalau setahun sejuz, ya. Ya. Udah punya cucu dari kerajaan. Baik, kita bahas sekarang. Kemarin itu belum kita bahas ketika ya Allah menciptakan Hawa, ya. Di ayat sebelumnya wa kunna ya adamuskun anta wa zawjukal jannah, ya. Ketika Allah menciptakan Adam, lalu Adam ya perintahkan untuk tinggal di surga. Adam dulu sendirian, Pak. Ya. Adam itu sendirian, belum ada pasangannya, ya. Nikmat surga yang begitu luar biasa, ya. Buah-buahan, ya pokoknya surga lah, Pak, ya. Jadi kalau Pak Agus suruh tinggal di kota Serang sendirian, kira-kira gimana? Ya, Mall of Serang sendirian pakai, ya. Tol Serang Timur ambil, ya. Tapi tinggalnya sendirian. Nah, kira-kira gimana, Bagus? Ya, nonton bioskop sendirian, putar filmnya sendirian. Ya, segala kenikmatan yang ada di surga dulu, ya, yang hanya dinikmati oleh Nabi Adam itu sendirian, ya. Maka Allah tahu, ya, kegelisahan Nabi Adam, ya. Allah tahu gundah gulananya Nabi Adam, ya. Bagaimana risaunya hati beliau, ya. Sehingga ketika Nabi Adam tertidur, ya, Allah ambil tulang rusuk yang sebelah kiri, ya, lalu Allah ciptakan pasangannya, gitu ya. Jadi Allah jadikan Hawa, ya, dari tulang rusuk sebelah kiri, min dilahihim Aisyah. Coba hitung, Mbak, tulang rusuknya ada yang kurang, Mbak? Hah? Ya. Makanya Hawa dinamakan Hawa. Jadi ketika malaikat Jibril nanya Hawa, mengapa
engkau dinamakan Hawa? Maka ya Siti Hawa menjawab, karena aku diciptakan dari sesuatu yang hidup. Hawa itu artinya hidup. Ya, dengan ha, bukan dengan ha. Hawa. Ya, aku diciptakan dari sesuatu yang hidup. Makanya dinamakan Hawa. Ya. Hawa itu artinya hidup. Ya. Lalu Allah ya perintahkan mereka berdua untuk menikmati segala fasilitas surga, ya, buah-buahan, perhiasan, pokoknya semuanya dipakai lah, ya, digunakan. Sehingga Allah perintahkan wa kula minha ragadan haitsu syi'tum. Silahkan kamu berdua makan sepuasnya di surga, di mana saja, ya, di tempat yang kamu inginkan, ya, sekehendak hati kamu berdua. Haitsu syi'tum, ya, mau makan apa saja, ya, mau pakai apa saja, silahkan gunakan fasilitas surga ini sepuasnya, kata Allah. Cuma ada satu larangannya, wala taqrabah hadhihi syajarah. Jangan, tapi kata Allah, ya, kamu jangan sampai mendekati pohon ini. Nah, pohonnya tidak disebutkan pohon apa, ya, apakah pohon cecenet, nah, gitu ya, apakah pohon duren, ya, pohon singkong, kayaknya, ya. Karena memang tidak dijelaskan, gitu ya. Hanya Allah perintahkan pohon ini, ya. Makanya kalau kita cek, ya, kisah-kisah Israiliyat, baik itu yang ada di dalam kitab Bible ataupun Torah, ya, itu biasanya kalau kita baca kitab Bible, ya, Injil, itu buahnya buah apa? Buah apple, buah apel, ya. Jadi buahnya buah apel kalau versi mereka, ya, memang tidak dijelaskan buahnya buah apa, ya. Ada ulama yang mengatakan buah tin, ada yang mengatakan buah zaitun, wallahu a'lam, ya. Karena Allah hanya berfirman pohon ini. Adapun nanti penamaan buah khuldi itu perkataannya setan, iblis, ya. Buah khuldi kita kenal dengan buah khuldi, pohon khuldi berarti, ya. Khuldi itu artinya abadi. Berarti syajaratul khuldi artinya pohon keabadian. Buahnya namanya buah khuldi, berarti buah keabadian. Adapun jenisnya tidak disebutkan. Khuldi, ya, khom, ya. Sehingga namanya jenisnya wallahu alam, gitu ya. Apakah buah tadi, ya, ada yang mengatakan bahkan buah gandum, ya. Gandum itu dari biji-bijian juga sama, ya. Jangan kamu berdua mendekati pohon ini, kata Allah, ya. Kalau sampai kamu berdua mendekati pohon ini, fatakuna minadh dhalimin, maka kamu termasuk, ya, kamu berdua termasuk dari orang-orang yang aniaya, ya, menganiaya dirinya sendiri, ya. Nah, ini pintarnya setan, iblis, ya. Ketika Adam dan Hawa menikmati segala fasilitas surga, ya, berarti ini sesudah Allah mengusir iblis, ya. Jadi kejadian ini sesudah Allah mengusir iblis, ketika iblis tidak mau bersujud kepada Adam, ya. Jadi Allah perintahkan para malaikat untuk bersujud kecuali iblis. Iblis nggak mau, enggak, karena menganggap Adam ini anak kemarin sore, ya, baru kemarin diciptakan kok minta disujudi. Padahal yang menyuruh sujud itu bukan Adam, tapi Allah, gitu, ya. Jadi iblis ini, ya, walaupun dia dendamnya Adam, Allah ini murka, benci. Kenapa? Karena perintah sujud itu adalah perintahku, gitu, ya, bukan Adam yang minta, ya. Ketika dia tidak mau bersujud, maka secara otomatis, ya, dia membangkang terhadap perintahnya Allah, ya. Kemudian, ya, jadi kejadiannya setelah Allah mengusir iblis, ya. Jadi sudah diusir, nanti iblis itu meminta satu permintaan yang memang Allah kabulkan. Ya Allah, Rabbi la aghwaytani, karena engkau telah memvonis aku ini sesat, la uzayyinanna lahum fil ardi, ya,
aku akan menjadikan mereka anak-anak Adam dan seluruh keturunannya itu, ya, aku akan hiasi kehidupan mereka dengan kemewahan, ya, sehingga mereka lupa akan, ya, peringatanmu, ya, mereka lupa akan beribadah kepadamu. Walau ughwiyannahum ajma'in, dan aku akan sesatkan mereka semuanya. Ini janjinya iblis nih kepada Allah, ya. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa asyama'ilihim. Kata iblis, aku akan datangi Adam dan keturunannya dari depan dan belakang mereka. Kalau nggak bisa dari depan dan belakang, aku akan datangi mereka dari sebelah kanan dan sebelah kiri mereka, gitu ya. Jadi iblis itu punya beberapa cara, beberapa langkah. Makanya disebut khutuwatis syaitan, langkah-langkah syaitan, ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan, ya. Lalu, ya, ketika Adam dan Hawa menikmati segala fasilitas surga, ya, ternyata iblis mendatangi keduanya, ya. Kalau di dalam tafsir Baghawi disebutkan, ya, iblis ini menyerupai, karena sudah terusir dari surga, ya. Ini tentu sudah kehendaknya Allah. Kita nggak perlu mikir macam-macam, ya. Berarti Adam ini kalau nggak diusir, kita ada di surga, ya. Itu udah kemana-mana arahnya, ya. Padahal tidak seperti itu. Memang sudah skenario Allah seperti itu, gitu ya. Jadi Adam, ya, dulu iblis ketika mendatangi Adam bukan dalam rupanya iblis, ya. Disebutkan di dalam tafsir Baghawi. Kenapa dinamakan syaitan? Ya, syaitan itu artinya apa sih? Ya, summiya bihi, dinamakan syaitan karena dibu'dahu anil khairi wa anil rahmah. Setan itu artinya yang karena jauhnya dari rahmat, gitu ya. Jauh dari kebaikan dan jauh dari rahmat, itu artinya setan. Ya, setan itu artinya jauh dari kebaikan dan jauh dari rahmat. Sedangkan iblis artinya apa? Yang berputus asa. Ya, iblis artinya apa? Yang berputus asa. Ya, Quran itu ada. Ya. Wa yauma taqumus sa'atu yauma yublisul mujrimun. Ablasa yublis, dari iblis itu dari kata ablasa yublisu, iblis. Artinya berputus asa. Dan pada hari kiamat kata Allah, orang-orang yang berdosa itu berputus asa. Ya. Iblis. Kalau syaitan artinya jauh dari kebaikan dan jauh dari rahmat. Ya. Kemudian, ya, iblis, ya, berusaha mengeluarkan keduanya, ya, mengelincirkan keduanya, ya. Fa'atal hayyatu wa kanat shadiqatan li iblis. Iblis itu menyerupai bentuk ular, karena dulu itu ular itu temannya iblis ketika di surga. Nah, gitu ya. Jadi iblis itu, ular itu temannya iblis ketika di surga, ya. Iblis masih di surga, ya. Kemudian wakanat, ya, min ahsanid dawab, dan ular saat itu makhluk yang paling baik rupanya dulu ketika di surga. Tidak ada makhluk yang paling indah, paling, ya, pokoknya paling bagus bentuknya selain ular, ya. Entah dulu bentuknya gimana, pokoknya itu yang disebutkan dalam tafsir itu. Kalau sekarang kan serem, ya. Makanya ular itu sekarang serem. Kalau dulu berarti indah, gitu ya. Ya, kalau sebelum diusir dari menggelincirkan Adam dan Hawa, ya. Lahar ba'u qawaim, ya, mempunyai 4 kaki kaqawaimil ba'ir, seperti kakinya unta, ya. Wa kanat min khizanil jannah, ya. Dan ular itu termasuk, ya, daripada perhiasannya surga, artinya indah, ya. Fasa'alahuma iblis, lalu iblis, ya, dalam bentuk ular. Dan sebetulnya ular ini kan dalam cerita Israiliyat pun, ini mungkin kita anggap cerita Israiliyat, boleh lah, ya. Cerita Israiliyat itu cerita yang berdasarkan dari bangsa Israel, ya, yang kadang ada benarnya, kadang tidak benar juga, gitu ya. Kita posisinya tengah-tengah, boleh percaya boleh enggak, ya. Jadi iblis itu dulu menyerupai seekor ular, silahkan boleh percaya boleh enggak, ya.
karena memang tidak ada hadis yang sahih. Lalu iblis ini bertanya kepada Adam dan Hawa, ya. Dan keduanya ini tidak tahu bahwasanya ular itu merupakan iblis, ya. Lalu, ya, iblis hanya memperhatikan keduanya di pintu surga, ya. Jadi memperhatikan keduanya, ya. Ketika Adam masuk ke dalam surga, ya, wara'a ma fiha minan na'im, ya. Dan iblis melihat dia menikmati fasilitas surga, ya, dia menunggu waktu yang tepat, ya. Fa'atahu min qibalil khuldi. Lalu dia mendatangi Adam dan Hawa dari sisi lain pohon khuldi tadi, ya. Ketika masuk surga, ya, waqafa baina yadayya Adam wa Hawa. Dia berhenti di hadapan Adam dan Hawa. Dan keduanya tidak tahu bahwasanya itu iblis. Famaka, dan dia nangis. Si iblis ini nangis, pintar, ya. Jadi ketika ada di depan Adam dan Hawa, si iblis ini nangis, ya. Melihat orang nangis, ya, makhluk yang di surga itu nangis, kok sedih, ya. Lalu Adam bertanya, apa yang menyebabkan kamu nangis, wahai makhluk Allah, gitu, ya. Jadi iblis ini pintar. Ketika nangis, lalu iblis ini mengatakan apa kepada Adam dan Hawa? Aku ini sedih, wahai Adam, Hawa. Aku ini menangis tidak lain tidak bukan karena, ya, suatu waktu kamu berdua akan mati. Ya, kamu ini berdua makhluk fana. Karena kamu akan mati, ya, berarti Tuhanmu itu tidak menginginkan kamu kekal, tidak menginginkan kamu ini berada di surga. Nah, itu kata iblis. Pintar iblis ini kan, ya. Karena nangis kan sedih. Adam dan Hawa kasihan juga nih. Ketika tahu keduanya ini, ya, bahwasanya penyebab dia nangis ini, bahwasanya apa? Adam dan Hawa ini tidak akan kekal di surga. Tuhanmu tidak ingin kamu berdua ini kekal di surga. Makanya aku ini sedih sehingga aku nangis, kata iblis, ya. Air mata buaya. Ya. Makanya nanti diabadikan di surat Al-A'raf, Pak. Ya, di surat Al-A'raf itu nanti silakan di awal-awal dibaca, itu ada keterangannya, ya. Bahkan iblis ini, ya, berkata kepada Adam dan Hawa, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Kata iblis, maukah aku tunjukkan kepada pohon abadi? Jadi yang menyebutkan syajaratul khuldi ini iblis. Ya, kamu berdua tahu nggak kenapa aku ini nangis? Karena Tuhanmu itu, aku tahu Tuhanmu tidak ingin kamu berdua di surga. Suatu waktu kamu berdua akan mati. Kalau kamu sudah mati, kamu tidak akan berada di surga, kata iblis. Maka maukah aku tunjukkan kepada kamu berdua pohon abadi, yang mana dengan kamu makan pohon abadi ini, kamu akan menjadi kekal di surga. Hal adilluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Dan kenapa Adam dan Hawa ini sampai percaya kepada iblis? Karena iblis ini, ular ini berkata, wallahi, demi Allah, ya. Orang, ya, ada makhluk di surga mengatakan demi Allah. Tidak ada makhluk yang berani bersumpah demi Allah kecuali dia berkata benar. Iblis ini kan pintar. Adam sebetulnya nggak salah juga, Pak. Kenapa? Karena iblis itu sampai berkata demi Allah. Coba wakilan ayat demi Allah, kita percaya nggak, Pak? Hah? Percaya? Ya, demi itu ketika disumpah ada pemimpin demi Allah. Ya, rakyat percaya aja karena berkata demi. Makanya hukumannya berat, berkata demi Allah tapi bohong. Ya, ini temannya iblis, ya. Karena iblis itu yang duluan. Ya. Berarti kalau ada pemimpin, ya, ada wakil rakyat berkata demi Allah tapi bohong, berarti temannya iblis. Siapa nih di sini? Ya? Siapa aja pokoknya, ya. Bagus bukan pemimpin untungnya, ya. Hanya diangkatkan di Provinsi Banten gak mau ini. Ya. Jadi iblis itu nangis, ya. Lalu bersumpah menggunakan kata Allah. Sehingga Adam dan Hawa itu terperdaya. Sebetulnya Adam ini nggak terpengaruh, Bu, ya, karena iblis ini lebih sering datang kepada Hawa, ya, kepada perempuan, ya, kepada istri. Biasanya suami, Pak, itu nggak tergoda sama godaan.
ya awalnya. Cuma karena tekanan di rumah, istrinya, Pak, masa kepala dinas mobilnya Avanza, ya kan? Kira-kira ya kalau kepala dinas, sekelas kepala dinas mobilnya masih Avanza, masih Xenia, apalagi Ayla. Kira-kira istri di rumah ini ya gimana ya? Maka yang nyerang ini setan ini kalau nggak mempan sama suaminya datang ke istrinya. Ya, dulu Adam gini, ya. Ketika Adam digoda, nggak tergoda, ya. Cuma karena iblis ini datang lebih sering datangnya ke istrinya. Ayo dong bang, ya. Kalau cuma nyicip dikit kan nggak apa-apa, ya. Nyicip doang bang, gitu ya. Akhirnya terperdayalah Adam dan Hawa, ya. Terutama Hawa ini, memang dari awal sudah mulai tergoda. Ya, iblis ketika menggoda Adam tidak tergoda, tapi kalau yang nyuruhnya istrinya, kalau cuma nyicip doang nggak apa-apa kali bang, gitu kan? Nah, akhirnya dicicip, ya, dimakan fa'akala minha, ya. Makanya di surat kelanjutan surat Al-A'raf, ketika Adam dan Hawa terperdaya oleh iblis, fa'akala minha, mereka berdua makan buah tersebut, fabadat lahuma, yang awal terjadi kepada mereka berdua adalah ya semua auratnya itu tersingkap. Mohon maaf, Adam dan Hawa itu pakai pakaian perhiasan, ya, pakaian yang indah, perhiasannya bagus. Ketika makan buah khulli, ya, fadaqat, ya, mencicipi. Kalau bahasa Al-Quran itu tidak hanya makan, cuma nyicipi, ya nyicip doang, ya. Kalau makan ini 1 sampai 1 kilo, ya. Kalau nyicip mungkin sedikit, ya. Ada yang nyicip sekilo, ya. Tukang buah itu, ya, ibu nyicip, ya, bang jeruknya asam katanya, bawa pulang ke rumah, ya. Ketika dipulang di rumah baru dicobain jeruknya asam, ya. Kata tukang buahnya, ibu baru beli sekilo, saya belinya semobil, semuanya asam. Ya nyicip, ya. Ketika makan buah khulli tersebut, ya, yang awal terjadi itu apa? Semua auratnya itu tersingkap. Yang tadinya pakai baju tidak pakai baju, sehingga fabadat lahuma sawatuhuma. Ketika aurat mereka itu tersingkap, ya, mereka berdua itu tidak makanya tadi fa akhrajahuma mimma kana fi. Semua kenikmatan surga itu hilang dari Adam dan Hawa. Allah cabut segala kenikmatannya, gitu ya. Yang tadinya pakai baju bagus, perhiasannya indah, semuanya tanggalkan, ya. Sehingga auratnya itu tampak. Dan Adam dan Hawa harus menutupi aurat keduanya menggunakan dedaunan surga. Fabadatahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah. Jadi untuk menutupi auratnya, ya, langsung bersembunyi di balik pepohonan, ya. Menutupi aurat keduanya itu dengan menggunakan daun-daun pepohonan surga, gitu ya. Lalu ya datanglah Allah, ya. Ya sederhananya gini, kenapa kamu bermaksiat kepadaku, tidak patuh terhadap perintahku? Ya Allah, ya, aku ini mengira dia itu berkata benar karena dia menggunakan namamu. Aku tidak tahu kalau dia bohong, ya. Jadi Adam pun tidak salah, betul kan? Tidak sepenuhnya salah. Kenapa? Iblis ini waqasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis ini bersumpah menggunakan nama Allah. Tidak ada makhluk yang berani macam-macam menggunakan nama Allah kecuali dia berkata betul, gitu ya. Sehingga nampaklah aurat keduanya. Lalu Allah usir mereka berdua, ya, ke bumi. Allah turunkan keduanya ke bumi. Yang ketika turunnya itu tidak sama-sama misah artinya. Yang Adam Allah turunkan, sebagian mengatakan di India, ya. Lalu ada istrinya Allah turunkan di Jeddah. Namanya Jeddah. Jeddah itu artinya apa? Nenek. Jiddatun. Sehingga kita sebut dengan Jeddah. Bahasa Arabnya Jeddah. Jaddun itu kakek, Jaddah nenek, Jeddah. Ya, makanya disebut dengan Jeddah. Ya, Allah pertemukan kelak,
Ya, lalu yang Allah wahyukan, fatalaqa Adam min rabbih, Adam menerima beberapa kalimat yang Allah wahyukan kepadanya, dan dengan membaca kalimat-kalimat tersebut, doa tersebut, Allah terima taubatnya Nabi Adam. Apa kalimat-kalimat tersebut? Yang disebutkan di surat Al-A'raf yang sering kita baca apa? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi kalau pendapatnya Mujahid ada lagi. Ya, kalimatnya itu apa? La ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli innaka antal ghafurur rahim. La ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika rabbi inni dzalamtu nafsi farhamni innaka anta arhamur rahimin. La ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika rabbi inni dzalamtu nafsi fatub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu kalimatnya. Hafal Bu? Allah. Allah al-Musawwab. Ya. Cukup ya? Ada yang tanyakan? Ustaz, boleh tanya? Kalau tadi setan itu ya akan menggoda manusia dari segala arah ya, atas bawah, depan belakang, ya. lihat kiri Tapi kanan. bawah tidak disebutkan oleh setan. Kenapa ya Pak ya? Ya dari bawah nggak mesti dari mana Pak. Ini kan yang real ya, di hadapan, di depan kita. Ya, nggak bisa lewat apa namanya depan. Berarti maksudnya apa? Yang ada di hadapan kita, maka yang ada di belakang kita, ya, di telinga kanan, ya, artinya yang ada di hadapan kita, ataupun ada yang ada di belakang kita, yang bisa terdengar oleh kuping kiri dan bisa terdengar oleh kuping kanan. Ini sebetulnya hanya panca indera saja, gitu ya. Kalau apa atas bawah kan nggak mesti, gitu ya. Depan belakang berarti pandangan kita, ya, kanan dan kiri berarti pendengaran kita, itu maksudnya, ya. Bukan apa namanya kalau bawah panca indera tidak ada. Oke, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Dan semoga kita senantiasa bisa melawan tipu daya iblis, ya. Karena iblis itu penuh dengan tipu daya, ya. Maka kita jangan sampai terpengaruh oleh, ya, segala tipu dayanya syaitan, ya. Dan semoga kita terhindar dari tipu daya syaitan, ya. Kita tutup dengan menghormati subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.